Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Umul Faizal dengan NIM 12380301998 dari kelas E, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Di antaranya, pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu, yang kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, serta politik. Dan yang keempat, ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Yang isinya ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dan aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, ada mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, diantaranya agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Baik, kita bahas dari poin yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa yang membentuk mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Konsep kewajiban dan hak negara serta warga negara telah menjadi bagian integral dalam budaya Indonesia sejak zaman kerajaan. Tradisi ini menekankan pentingnya kewajiban sebagai fondasi utama dalam hubungan antara rakyat dan penguasa, di mana rakyat diharapkan patuh tanpa syarat terhadap penguasa sebagai bentuk penghambaan total. Hal ini terlihat pada berbagai periode sejarah, termasuk masa penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara, di mana kewajiban lebih ditekankan daripada hak. Meskipun demikian, sejarah juga mencatat perlawanan rakyat terhadap penindasan kolonial yang didorong oleh ketentuan akan hak yang dirampas. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi, setiap hak individu berkaitan dengan kewajiban terhadap orang lain, dan sebaliknya. John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Perjuangan melawan imperialisme juga menegaskan pentingnya hak-hak individu yang dirampas, yang merupakan bukti bahwa sejarah budaya tidak dapat hanya berfokus pada kewajiban semata. Konsep ini mencerminkan hubungan harmonis antara hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana pengakuan hak-hak manusia merupakan jaminan agar negara tidak menindas individu-individu. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, masyarakat dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dihormati. Baik, poin yang kedua yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan yang menyebabkan terjadinya perlawanan kaum tertindas di mana-mana yang menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah, konsep hak mulai lebih membuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dalam konteks sejarah budaya Indonesia, tradisi kewajiban yang mengedepankan kepatuhan tanpa syarat terhadap penguasa, baik pada zaman kerajaan maupun masa penjajahan, telah mendominasi pemikiran dan praktik masyarakat. Namun, melalui perlawanan dan tuntutan akan hak-hak yang dirampas, konsep hak mulai mengemuka dan menggantikan dominasi konsep kewajiban. Fenomena ini memunculkan pertanyaan esensial tentang hubungan antara kewajiban dan hak. Seperti, apakah kewajiban lebih penting daripada hak, atau sebaliknya? Melalui pemahaman mendalam tentang dinamika ini, kita dapat merancang langkah-langkah konstruktif untuk membangun masyarakat yang berlandaskan harmoni antara kewajiban dan hak, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu. Baik, poin yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Harmoni antara kewajiban hak negara serta warga negara Indonesia memiliki akar sejarah yang kaya. Yang pertama yaitu sumber historis. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dimulai dari pemikiran John Locke tentang hak alamiah, yang kemudian menginspirasi peristiwa-peristiwa penting di Barat seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 kebebasan utama yang kemudian diadopsi dalam Universal Declaration of Human Rights oleh PBB
pada tahun 1948. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Gejolak sosial budaya yang terjadi belakangan ini dapat dipahami secara sosiologis melalui beberapa faktor fundamental. Yang pertama yaitu oligarki kekuasaan. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, bukan demokrasi yang terbentuk melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit, sementara mayoritas rakyat tetap terpinggirkan dari sumber kekuasaan. Yang kedua yaitu kebencian sosial budaya yang terselubung. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, konflik bukan hanya antar pendukung Orde Baru dan reformasi, tetapi juga antar suku, antar agama, dan antar kelas sosial. Konflik cenderung horizontal, antar rakyat kecil bersifat destruktif dan dapat menjadi konflik tersembunyi yang tumbuh dari perbedaan budaya dan nasib historis. Yang ketiga yaitu kurangnya integrasi nilai. Proses integrasi bangsa Indonesia kurang mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Hal ini menuntut pendekatan baru dalam membangun Indonesia baru yang lebih berbasis pada integrasi normatif daripada koersif. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat integrasi nilai melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan nilai-nilai bersama. Ini menjadi kunci dalam meraih cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia lebih baik. Sumber yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia adalah perubahan UUD NRI 1945 selama era reformasi. Tuntutan reformasi tersebut muncul pada pertengahan 1998, terutama disuarakan oleh mahasiswa dan pemuda. Contohnya seperti amandemen UUD NRI 1945. Tuntutan ini terkait dengan keinginan untuk menciptakan fondasi yang lebih demokratis, memperkuat pemberdayaan rakyat, dan menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, hak negara, serta warga negara. Yang pertama yaitu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 yang mana sebelumnya itu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan diubah menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan ini memperluas hak warga negara karena pendidikan mencakup lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan mencakup nilai-nilai, keterampilan, dan sikap serta dapat berlangsung di berbagai lingkungan. Selain itu, perubahan undang-undang juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yaitu ada pada pasal 31. Sebelumnya yang menegaskan asas kekeluargaan dan bahwa cabang produksi vital harus dikuasai negara. Yang membahas kesejahteraan rakyat dan setelah diubah menambahkan prinsip-prinsip perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu ada pada pasal 30 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, yang terakhir yaitu dalam pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menjaga keutuhan wilayah dan melindunginya. Sementara itu, Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. A few moments later. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.